Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Tsumma salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan fiddin, azani Allah wa iyyakum. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Kita masuk ke hadis yang ke-11, ya. Hadis tentang cemburu ya terhadap sahibul Quran. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fi itsnatain. Tidak ada hasad kecuali kepada dua orang. Ya, tidak ada iri kecuali kepada dua orang. Rajulun 'allamahullahul Qur'an. Seorang laki-laki, ya seseorang yang Allah berikan ilmu kepadanya Al-Qur'an. Fahuwa yatluhu ana al-lail wa ana an-nahar. Kemudian dia membacanya ya sepanjang malam, sepanjang siang. Fasami'ahu jarun lahu. Kemudian tetangganya mendengar bacaannya tersebut. Faqala, maka tetangganya mengatakan, laitani utitu mithla ma utiya fulan fa'amiltu mithla ma ya'mal. Seandainya aku diberikan seperti apa yang si fulan itu diberikan, maka aku akan beramal sebagaimana dia beramal. Kemudian yang kedua, wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yuhlikuhu fil haqqi. Kemudian seorang yang Allah berikan kepadanya harta dunia, kemudian dia menghabiskan harta itu di dalam kebenaran, di dalam kebaikan, di dalam al-haq. Faqala rajul, maka tetangganya atau orang yang dengan itu mengucapkan, laitani utitu mithla ma utiya fulan fa'amiltu mithla ma ya'mal. Seandainya aku diberikan sebagaimana si fulan diberikan, maka aku akan beramal sebagaimana dia beramal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Ahmad, wa hadza ya al-lafaz lil Bukhari. Lafaz hadis ini ya milik Imam Bukhari. Taib, faedah dari hadis yang kita bisa ambil pelajaran di sini, ya, hasad yang dimaksud dalam hadis ini, la hasada illa fitnatain, adalah hasad secara bahasa, bukan secara istilah. Di mana artinya adalah kecemburuan hati ya terhadap orang-orang yang disebutkan di hadis ini, yaitu orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu Al-Qur'an dan harta dunia yang dinafkahkan ya, yang ditunaikan untuk kebenaran. Kemudian di antara faedahnya adalah boleh merasa cemburu terhadap ya dua orang ini, yaitu ahlul ilmu, ahlul Quran, dan orang kaya yang senantiasa berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bolehnya berangan-angan ya melakukan kebaikan dan berharap diberikan hal tersebut kepadanya. Ya, bukan ya berangan-angan ingin memiliki dunia karena ya tersilaunya ya dunia kepada diri kita, sebagaimana di dalam Al-Qur'an ya, ketika orang-orang melihat Qarun punya harta kaya ya, maka orang-orang pada zaman tersebut mengatakan, seandainya aku utiya Qarun ya, aku diberikan harta seperti Qarun ya, lazu hadzin azim, sungguhnya dia dapat kekayaan yang begitu luar biasa ya, kedudukan yang luar biasa dengan hartanya. Maka pagi harinya setelah mereka melihat Qarun ya dibenamkan ke dalam bumi bersama hartanya, mereka mengatakan, ya untung saja kami tidak diberikan seperti dia diberikan. Kalau kami diberikan seperti Qarun, maka kami pun akan ikut tenggelam. Ya, maka ini tidak boleh hal seperti ini. Akan tetapi ketika kita melihat seseorang yang seperti Abdurrahman bin Auf misalkan di zaman sahabat ya, orang yang kaya raya, sahabat yang luar biasa, yang dijamin masuk surga
ya. Kemudian ya dengan hartanya dia berinfak. Bahkan para sahabat melapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlu dusur bil ujur." Ya Rasulullah, orang-orang kaya meninggalkan kami. Pergi meninggalkan kami dengan pahala yang banyak dengan harta mereka. Ya, mereka ya bisa bersedekah sedangkan kami tidak bisa bersedekah. Nah, ini ya perasaan cemburu seperti ini boleh, ya. Perasaan cemburu boleh. Adapun hasad ya menginginkan harta bendanya hilang, nah ini naudzubillah tidak boleh, ya. Kemudian di antara faedah dari hadis ini ya bahwa ya kita harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar Allah memberikan kebaikan kepada kita ya dunia dan akhirat. Ya, kebaikan ya dunia dan akhirat. Di antara juga keutamaan Ahlul Quran ya di mana Ahlul Quran ya begitu istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu ciri Ahlul Quran dia selalu membacanya di sepanjang hari sepanjang malam ya. Maka itu disebut Ahlul Quran ya, senantiasa bersama Al-Quran. Kemudian ya keutamaan orang yang kaya kemudian dengan kekayaannya dia berinfak menolong orang lain ya yang dalam kesusahan. Nah, ini keutamaan. Ya. Di hadis yang lain Rasulullah juga menceritakan tentang keutamaan kemiskinan. Ya, maka kemiskinan dan kekayaan ya dua-duanya memiliki keutamaan dalam sisi-sisi masing-masing ya. Pada secara umum kemiskinan itu baik ya. Lebih baik karena lebih menjaga seseorang dari sifat berbangga, sifat sombong. Ya, karena sifat dari harta adalah membawa kesombongan sebagaimana ya firman Allah Subhanahu wa taala, "Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir." Kemudian Allah mengatakan di ayat di surah di bawahnya ya, paling bawah, "Wailul likulli humazatil lumazah." Celaka orang yang sering menghina mengumpat. Siapa itu? Alladzi jama'a malan wa 'adada. Yang senantiasa menumpuk harta benda. Nah, ini sifat orang yang sering senang dengan harta dunia, dengan kekayaan, maka dia mempunyai sifat yang sombong, kemudian sering mengumpat, sering mencaci, sering merendahkan orang lain. Nah, ini sifat harta. Oleh karena itu, ketika seseorang diberikan harta, kemudian dia tidak menjadi seperti itu, dia bisa mengendalikan hawa nafsunya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mempergunakan harta bendanya untuk kebaikan, maka ini luar biasa. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memuji orang yang seperti ini. Kan Allah Subhanahu wa taala ya menyanjung orang yang seperti ini. Ya, barakallahu fikum. Semoga Allah ya menjadikan kita ya hamba-hamba yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah berikan kepada kita, apapun yang Allah karuniakan kepada kita, ketika Allah karuniakan Al-Qur'an, maka kita beribadah dengan Al-Qur'an. Ketika kita diberikan kekayaan, maka kita beribadah dengan kekayaan. Ketika kita diberikan kemiskinan, kefakiran, maka itu pun keutamaan. Kita bersabar dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan. Ya, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik.